Halo semuanya, ketemu lagi di seri kalkulus. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melihat fungsi transcendent, yaitu adalah fungsi inverse trigonometry dan fungsi hiperbolik. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi-fungsi transcendent tersebut untuk menghitung integral yang sama. Harusnya hasilnya juga menghasilkan hasil yang sama juga, namun dengan dua metode yang berbeda. Pertama-tama kita akan melakukan dengan metode inverse trigonometry ya. Jadi di sini kita ingin menghitung integral x kuadrat dibagi x kuadrat plus 1 pangkat 3 per 2 dx dengan memisalkan x-nya tangen t. Oke, dengan pemisalan ini kita akan punya dx-nya menghasilkan sekan kuadrat t dt. Ya. Maka dari itu integralnya ini menjadi, ini saya sebut I begitu ya integralnya. Jadi I sama dengan, ini integral dari tangen kuadrat T dibagi tan kuadrat T plus 1 dipangkatkan 3 per 2. dx berubah jadi sekan kuadrat T dt. Oke, sekarang kita ingat-ingat lagi bahwa identitas tangen kuadrat T plus 1 itu adalah sekan kuadrat T. Sekan kuadrat T dipangkatkan 3 per 2, berarti jadi sekan pangkat 3T. Oke. Ya, ini ada integralnya di depan. Dan ini bisa kita sedikit sederhanakan ya. Ini menghasilkan integral dari tan kuadrat T dibagi sekan T dt. Nah, selanjutnya kita akan ubah bagian atas ya, bagian pembilang tan kuadrat T. Ini menjadi sekan kuadrat T dikurangi 1. Oke, jadi kita bagi dengan sekan T dt. Ini menghasilkan integral dari sekan T dikurangi 1 per sekan T, yaitu adalah cosinus T dt. Oke, kita lanjutkan di bagian sini ya. Dan ini menghasilkan integral sekan sudah diberi ya. Di sini adalah ln mutlak sekan T plus tan T dikurangi integral cos T adalah sin T. Jangan lupa plus C. Nah, sekarang kita akan mencoba kembalikan lagi ke variabel X. Nah, kita ingat-ingat lagi bahwa X-nya itu tangen T ya. X per 1 itu tangen T. Jadi kita bisa menggambar segitiga siku-siku dengan sudut T-nya di sini. Ya. Tangen adalah depan dibagi samping. Maka dari itu sisi miringnya adalah X kuadrat plus 1 dengan Pitagoras. Jadi kita bisa memperoleh sinus dan kosinus ya. Sekan ini adalah 1 per kosinus ya. Jadi kita punya ln kosinus T ini adalah 1 dibagi akar X kuadrat plus 1. Jadi ini adalah akar X kuadrat plus 1 ya, karena 1 pernya. Tangen T ya tadi X gitu, dikurangi, di bawah saja ya, dikurangi sin T. Sin T adalah depan per miring, ditambah dengan konstanta sembarang C. Dan ini adalah hasil integralnya. Nah, sekarang kita akan melihat metode kedua untuk menyelesaikan integral ini, yaitu dengan pemisalan fungsi hiperbolik. Dan kita akan cocokkan apakah hasilnya sama atau tidak. Oke, di sini kita punya integral yang sama ya, integral I ini masih sama. Namun pemisalannya kita ubah dengan sin hiperbolik. Dengan mengubah seperti ini, kita akan punya dx, ini akan sama dengan cos hiperbolik T dt ya. Maka dari itu integral I kita berubah menjadi integral dari sin hiperbolik kuadrat T dibagi dengan sin hiperbolik kuadrat T plus 1 pangkat 3 per 2 dikali dengan cos hiperbolik T dt. Mengingat identitas ini ya, sin hiperbolik kuadrat dengan cos hiperbolik kuadrat ini adalah selisihnya ya. Jadi kita punya cos hiperbolik kuadrat T dikurangi sin hiperbolik kuadrat T itu
bernilai 1 ya. Ini adalah identitas dari fungsi hiperbolik. Jadi kita punya sin hiperbolik kuadrat T ditambah 1 tidak lain merupakan cos hiperbolik kuadrat. Namun dipangkatkan 3/2. Jadi kita punya ini adalah sin hiperbolik kuadrat T dibagi cos hiperbolik pangkat 3. T dikali cos hiperbolik T dt. Jadi kita punya ini adalah integral sin hiperbolik kuadrat dibagi cos hiperbolik kuadrat. Itu adalah tan hiperbolik kuadrat T dt ya. Nah, tan hiperbolik ini masih sama ya, definisinya masih mirip mungkin ya, bukan sama. Itu adalah sin hiperbolik dibagi cos hiperbolik. Nah, dengan melihat identitas ini, kita harusnya bisa memperoleh identitas untuk tan hiperbolik kuadrat. Dengan kita bagi seluruhnya dengan cos hiperbolik kuadrat, kita akan punya 1 min tan hiperbolik kuadrat T sama dengan 1 per cos hiperbolik kuadrat T, itu adalah sekan hiperbolik kuadrat T. Dan ini hasilnya adalah integral dari di sini 1 min sekan hiperbolik kuadrat T dt ya. Nah, dan integral dari sekan hiperbolik kuadrat T ini juga masih mirip dengan integral pada fungsi trigonometri yang sebelumnya. Itu adalah tan hiperbolik. Jadi ini hasilnya adalah T dikurangi apa ini? Tan hiperbolik T plus C begitu. Nah, jangan lupa kita ingin mengembalikan lagi ke variabel X. Karena X-nya adalah sin hiperbolik T, maka T-nya adalah sin hiperbolik inverse dari X ya. Kita bisa membuktikan bahwa fungsi sin hiperbolik ini adalah fungsi yang mempunyai inverse, dan lebih jauh lagi bisa kita buktikan bahwa sin hiperbolik inverse dari X ini tidak lain merupakan ln dari X ditambah akar X kuadrat tambah 1. Nah, selanjutnya permasalahannya ada di tan hiperbolik. Karena X-nya sin hiperbolik, kita bisa menggunakan sifat yang saya kotakkan ini ya, identitas ini, oke, untuk menentukan cos hiperbolik ya. Cos hiperbolik T ini adalah akar dari 1 tambah sin hiperbolik kuadrat T. Yang tidak lain adalah akar dari 1 tambah X kuadrat ya. Jadi tan hiperbolik ini adalah sin hiperbolik dibagi cos hiperbolik ya. Dan kita akan peroleh ini adalah ln X plus akar X kuadrat plus 1 dikurangi X dibagi akar 1 tambah X kuadrat ditambah dengan C. Yang hasilnya sama dengan cara sebelumnya. Jadi kita telah membuktikan hasil integral ini dengan 2 metode yang berbeda, dengan pemisalan fungsi yang berbeda. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!